Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fifatul Maufiro, NIM 060403200066. Saya akan memaparkan cara penulisan paragraf di dalam karya ilmiah. Sebelum kita mengetahui cara penyusunan paragraf di dalam karya ilmiah, kita harus mengetahui apa itu paragraf. Nah, paragraf adalah bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat atau yang isinya mengungkapkan satuan informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Paragraf memiliki syarat. Syarat yang pertama adalah kesatuan atau mengacu keterpautan makna koherensi, dan yang kedua kepaduan atau mengacu keterpautan bentuk kohesi. Selanjutnya, langkah menyusun paragraf di dalam karya ilmiah dengan baik dan padu. Di sini terdapat 5 langkah yang akan kita lakukan sebelum menulis paragraf. Yang pertama, buatlah tema yang akan dibahas di dalam paragraf. Dan yang kedua, buatlah kalimat utama yang memuat ide pokok atau masalah yang akan dibahas di dalam paragraf. Dan yang ketiga, letakkan kalimat utama di awal paragraf. Yang keempat, buat beberapa kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama. Yang kelima, membaca keseluruhan paragraf yang telah disusun. Contoh, Taman Titik Nol Yogyakarta keindahannya berkurang. Di kanan dan di kiri bangku taman terdapat sampah yang berserakan. Selain itu, tercium bau tidak enak di tempat ini. Banyak pengamen dan anak jalanan yang mendukung buruk pemandangan. Nah, dari kalimat tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya ide pokok atau kalimat utama adalah Taman Titik Nol Yogyakarta. Sedangkan kalimat kedua, ketiga, dan keempat merupakan kalimat penjelas yang mendukung bahwasanya Taman Titik Nol Yogyakarta keindahannya telah berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang diksi. 1. Pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu, seperti yang diharapkan. Penggunaan ketepatan pilihan kata ini dipengaruhi oleh kemampuan penggunaan bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat sehingga mampu mengkomunikasikannya secara efektif kepada pembaca atau pendengarnya. Indikator ketepatan pilihan kata tersebut adalah sebagai berikut. A. Mengkomunikasikan gagasan berdasarkan pilihan kata yang tepat dan sesuai berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. B. Menghasilkan penafsiran atau pemaknaan yang tepat, tidak ambigu dan tidak menyebabkan salah paham. C. Menghasilkan target komunikasi yang diharapkan. Diksi dalam pembuatan karya sastra memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. A. Membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. B. Membuat ekspresi yang dapat dalam gagasan secara verbal, tertulis ataupun terucap, serta membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembaca. Adapun macam-macam diksi. 1. Sinonim yang merupakan pilihan kata yang memiliki persamaan makna. 2. Antonim merupakan pilihan kata yang memiliki makna berlawanan ataupun berbeda. 3. Polisemi merupakan frasa kata yang memiliki banyak makna. 4. Homograf merupakan kata-kata yang memiliki tulisan sama tetapi memiliki arti dan bunyi yang berbeda. 5. Homofon merupakan kata-kata yang memiliki bunyi yang sama tapi berbeda makna dan ejaan. 6. Homonim merupakan kata-kata yang memiliki ejaan dan bunyi yang sama dan berbeda makna. 7. Hiponim merupakan kata yang maknanya telah tercakup di dalam kata lainnya. 8. Hipenim merupakan kata yang telah mencakup makna kata lainnya. Syarat-syarat diksi. 1.
Ketetapan dalam melakukan pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. 2. Pengarang tersebut harus memiliki kemampuan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin diutarakan atau kemampuan untuk menentukan bentuk yang sesuai dengan nilai bagi pembaca. 3. Menguasai berbagai kosakata serta mampu untuk dapat memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, serta mudah untuk dipahami. 4. Fungsi diksi membuat para pembaca memahami apa yang ingin diutarakan atau disampaikan penulis atau pengarang. B. Membuat komunikasi lebih efektif dan juga lebih efisien. C. Menggambarkan ekspresi yang dapat pada gagasan. D. Membentuk gagasan yang tepat. 5. Manfaat diksi, yaitu supaya membaca atau pendengar tersebut bisa mendengarkan kata-kata denotatif, konotatif, sinonim, antonim, serta juga kata yang hampir mirip. Cukup sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salisuri, NIM 066432268. Saya di sini akan menjelaskan tentang tanda baca. Apa sih tanda baca? Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem, suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Untuk jenis-jenis tanda baca, yang pertama yakni titik, yang berfungsi untuk menandai akhir kalimat. Yang kedua koma, untuk memisahkan anak kalimat. Yang ketiga yakni kutip, menegosiasikan suatu istilah. Dan yang keempat yakni untuk petik, menandai kalimat langsung. Yang kelima tanda seru, memberi peringatan atau penegasan pada kalimat tersebut. Yang keenam yakni tanda tanya, untuk melengkapi kalimat tanya. Yang ketujuh tanda hubung, yakni untuk menghubungkan penggalan kata. Yang kedelapan yakni titik dua, mengawali penguraian suatu kalimat. Untuk yang kedua yakni untuk format penulisan. Pada format penulisan terdapat 3, yakni cetak tebal untuk menegaskan suatu kata atau kalimat. Yang kedua yakni cetak miring untuk serapan di luar bahasa baku. Yang terakhir yakni garis bawah. Garis bawah ini hampir sama seperti cetak tebal dan miring yang sesuai saya jelaskan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.